Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Teknik Otomotif. Sekarang kita akan berbagi informasi pengalaman saya memiliki motor Suzuki Thunder ya, teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin tahu. Sebelumnya juga saya udah pernah upload di 2 tahun atau 1 tahun lalu ya, tentang pengalaman saya memiliki motor Suzuki Thunder ya, teman-teman. Jadi awal saya beli ini tahun 2013 ya. Ini surat-suratnya lengkap, STNK BPKB. Waktu itu mati 1 tahun dengan kendala ngebul tipis ya. 2013 tahun 2006, warna hitam dan biru ya stikernya. Kita sambil merokok. Jadi salah satu dari motor Suzuki Thunder ini yang saya minatin adalah harga sangat terjangkau ya teman-teman. Tangki besar. Jadi bagi teman-teman yang budgetnya rendah, minim ya, kemampuan yang rendah, bisa memiliki motor Suzuki Thunder. Seperti saya waktu dulu ya, ingin motor yang agak bagusan, bermerek, tapi ya budget rendah gitu kan. Apalagi waktu sekelas tahun 2010 ke atas itu ya, motor bebek aja lebih tinggi dari ini harganya ya. Jadi ini di bawahnya harga bebek Supra, Jupiter, ini di bawahnya. Makanya saya menyerang motor ini. Setelah saya beli, dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah mulai ngebul ya asapnya. Jadi memang ini motor dipakai harian sama yang punya ya. Dan yang punya udah ganti motor Vixen. Kemudian saya beli di angka harga, dia dijual di harga 3,5 ya, melalui showroom. Ini sempat masuk showroom jual beli bekas teman-teman ya. Tapi ini barang baru masuk, pas kebetulan saya nyari motor-motor second yang kopling ya, biar agak macuan dikit kalau buat kerja ya. Dengan budget rendah, memang saya minat awalnya tidak motor lain, memang saya menyadari memang sesuai dengan budget ya. Jadi di harga budget 3 jutaan akhirnya kena di angka 2,8 setelah saya periksa-periksa ya. Dari speedometer enggak ada, pajak mati setahun ya. Kemudian juga ban waktu itu masih bagus. Cuman ngebul sedikit tipis gitu kan, nggak ketahuan banget ya. Nggak ketahuan. Padahal motor saya pakai harian buat kerja, kemudian lama-kelamaan agak ngebul ya. Itu waktu zamannya pakai oli top one ya. Sekarang tenggelam top one ya. Di bengkel-bengkel spare part nggak muncul top one ya. Nggak tahu memang dari segi olinya apa memang mesin udah aus ya, piston ringnya ya. Karena motor yang udah rutin ganti oli aja belum tentu awet, karena dia menguap ya. Kemudian saya pakai mogok-mogokan ya, ya penuh perjuangan lah. Jadi ini motor sejarah bener ya. Waktu saya memiliki motor ya ini kopling ya. Setelah pakai ini, jadi kalau udah jalan dia sekitar 200, 300, 500 meter lah ya, segitu dia mati lagi, dicek businya basah. Ya mungkin waktu itu pas waktu saya belum ganti oli ya, karena olinya mungkin sisa sedikit, jadi nggak ketahuan ini ring pistonnya udah kena ya. Karena dia sama-sama pemakai, jadi dia juga tidak tahu motor ya. Kalau saya taunya ya ini mesin normal gitu kan. Kalau ring pistonnya motor udah kena ya teman-teman, kalau teman-teman diisi full ya 1 liter ya, ataupun misalnya motor teman-teman bebek nih 800 ataupun Matic, dia akan ngebul. Yes, karena masuk ke noken as ya, ke lap, ada yang dari ring piston. Tapi kalau udah mulai surut, olinya sisa setengah atau 800 jadi 500, 200 ya, itu nggak akan ngebul ya. Jadi bukan diakibatkan ini motor normal lagi, bukan, tapi itu volume olinya itu mulai berturun. Jadi ini suatu kelebihan dari indikator olinya, ini bisa dilihat pada bagian bawah ya. Setelah 1 tahun, 2 tahun pajekin ya, minjem KTP, pajaknya memang terjangkau ya, 100
ke atas lah, sama nembak KTP jadi ya mau 300. Nembak KTP dulu 100.000, sekarang udah 150 ya untuk pajak. Akhirnya saya balik nama, urus-urus, habis sekitar 900 teman-teman. STNK, BPKB, dan pajak 1 kali. Ya aku bilangnya kejangkau sih ya. Jadi karena dari polseknya sudah tidak mau pakai KTP orang, jadi suruhnya harus balik nama. Wah, sangat berat ya. Nembak KTP sangat mahal teman-teman, 150. Itu pun kalau biro jasanya mau nerima ya. Setelah itu tahun 2000, dari 2013 2014 saya ngambil motor lagi, yaitu New Mega Pro ya teman-teman. Jadi saya pengen nyobain motor seri Honda New Mega Pro karena temen punya, kemudian saya mencoba, fitur-fiturnya bagus, kemudian saya tertarik, akhirnya saya mencari juga, membeli di angka 14 juta ya New Mega Pro. Dan ini motor sempat saya lempar dijual ya, kemudian antara 2 hari 3 hari lagi ini balik lagi dijual 2,5 teman-teman ya. Hanya mati pajak setahun apa 2 tahun ya, lupa ya. 2016 sempat saya jual ke orang, cuman orangnya ini kurang cocok ya, jadi tidak pandai untuk memakai motor, jadi dikit-dikit rusak, katanya susah karbunya, ini itu ya. Ya namanya harga segitu kan sesuai, kalau mau bagus yang ngambil Tiger, Vixen, Scorpio ya. Jadi budget rendah pengennya spesifikasinya dewa, nggak mungkin ya. Akhirnya saya ambil alih dengan uang kembalikan sesuai ya. Dan beruntung akhirnya saya lepas ya. Tahun 2020 sempat saya buat video sekitar durasi 8 menit 10 menit ya, bahwa Sweet Thunder banyak yang nyari. Jadi ini penjelasannya nih, gampang modifikasi ya, kemudian tankinya tinggi. Itu 2020 udah saya buatkan. Malah 2022 ini udah mulai booming ya. Mungkin karena Pertalite udah mulai susah, tidak bisa pakai drigen ya, jadi harus pakai motor ya. Ya akhirnya ini banyak teman-teman yang Pertalite juga Perdamini ngincar motor ini. Udah nggak usah pakai surat juga nggak apa-apa katanya. Lah saya nyari lagi susah gitu kan. Apalagi ini motor buat praktek teman-teman subscriber ya. Jadi saya bukannya nggak butuh duitnya gitu kan, tapi ya ini sejarahnya udah banyak. Dari 2013 susah payah, dan sampai dandan juga ini udah jutaan teman-teman ya. Ini piston udah saya ganti, CDI, sepul, kiprok, aki ya. Ini hampir semuanya ini komponennya baru semua teman-teman. Karbu udah ada 5 ini ya, dari motor ini doang ya. Tapi ya saya cari yang harga-harga terjangkau lah. Kalau untuk karbu mah baru KW nggak masalah, ataupun second tapi ori nggak masalah ya. Dan setelah itu saya rawat ya. Saya mengumpulkan nama-nama Sweet Thunder juga, enak di custom dan modifikasinya ya. Kadang saya juga servis kunjungan ya untuk Sweet Thunder 125, 250. Kadang luar daerah, durasi waktu tempuh 1 jam baru saya bisa kejar ngerjain motor Sweet Thunder 250 dengan kondisi mati total. Jadi kerusakan pada kelistrikan dan kerusakan pada mesin juga ya, karburator kotor, tangki nggak mengalir, bensin selangnya ya, kemudian busi. Itu paling yang saya kerjakan. Motornya motor custom bagus banget ya, itu punya warisan dari orang Kalimantan, batu bara ya. Jadi punya 2 unit dijual kepada seorang, kemudian dia buat koleksi pajangan doang. Videonya sudah ada, udah saya upload ya. Itu udah full modif lah pokoknya dia. Untuk segi cat itu bagus, catnya itu nggak kaleng-kaleng ya, sebahan cat red paint mobil dia. Knalpotnya juga udah custom 2, kanan kiri itu bagus. Itu sekitar murah-murah 30, udah nyampe 40-50 itu kalau harga jual ya. Karena modifnya bener-bener itu mengalahkan harga motor. Kalau yang 250 itu sekitar 20 juta pun udah dapat. Surat lengkap, mesin hidup, dan pajak pun hidup ya. Jadi tidak ada trouble dan kondisi standar. Kalau udah main modifnya bagus ya, barangnya jenisnya antik, roda-rodanya gede ya,
itu mencapai 3040 kalau untuk 250 cc. Tapi kalau untuk custom seri ini ya, untuk di marketplace pasaran custom ya, yang khusus bengkel modifikasi itu 15, maksimal standar 15 juta untuk yang udah full modif dari mesin si Thunder ya. Jadi 15 juta itu udah kita bisa kebeli gitu kan. Kalau ada yang minat nanti saya serahkan nama owner yang khusus custom ya. Cuman dia nggak join karena posisinya kan jauh. Saya Jawa Barat, dia Jawa Timur ya. Itu modifnya bagus, Scorpio, Tiger, wah Suzuki Thunder pun bagus. Jadi paling komunikasi doang ya. Kemudian ada satu lagi pertanyaannya, yaitu tentang bila mana teman-teman ada yang ingin menjual Suzuki Thunder 125 atau 250, jualnya bingung, silakan datang ke saya untuk saya bantu iklankan ya. Maksudnya saya bantu untuk biar terjual gitu kan. Siapa tahu melalui media YouTube bisa terjual ya. Jadi kalau hanya post-post di grup-grup itu agak susah ya. Karena saya megang di admin grup Facebook juga, pengikutnya udah 27.000 anggota ya, udah mau 28, luar biasa. Kemudian yang jual-jualan hanya WA doang itu ya mohon maaf, itu udah peraturan dari Facebook harus dihapus karena mencurigakan penipuan ya. Jadi udah banyak kasus beberapa grup motor, entah rata-rata kasus motor ya. Kalau handphone itu jarang karena harganya kan kecil. Kalau handphone, motor itu banyak, harga 5 juta, 3 juta, 5 juta itu tiba-tiba ditransfer, ditipu ya. Itu udah beberapa grup saya lihat, tinjau, pelajarin. Jadi kalau misalnya teman-teman niat menjual, pakai link Shopee aja nggak apa-apa tanpa ada WA. Karena si Shopee itu tidak mencantumkan WA ya. Nanti kalau si tokonya menjual, ada ngirim WA, bakalan diblokir akun Shopee-nya ya, ditangguhkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jual knalpot nih, jual lampu nih, udah kalau benar-benar pretelannya banyak, jadi Anda itu harus menyediakan Shopee gitu. Ini di foto gitu. Jadi orang nanti percaya. Jadi ada yang beli ini gratis ongkir ya, itu urusan dia. Kemudian nanti kan kalau si pembeli menjual ya, pembeli dan si penjual udah masuk ke Shopee, otomatis duitnya itu via SPI ataupun Rekber itu kan bisa tuh transaksi. Nanti akan ditahan sama Shopee, jadi tidak ada dusta gitu, tuh tidak enak itu. Jadi tidak ada penipuan, barang belum sampai udah sesuai, itu masih ditahan sama si Shopee pihak ketiga. Jadi saya bukan promosiin ya, hanya untuk meluruskan ya teman-teman. Untuk oli ya teman-teman, dari standar dari Suzuki memang rata-rata enggak Satria FU, GSX ataupun Suzuki Thunder itu rata-rata SGO dengan saya kental 20-50 ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman pakai yang 20-50. Dan ini saya pakai Repsol, tarikannya enak, tidak berisik ya. Tarikannya tidak berisik. Jadi nggak kayak motor orang kalau lewat ini mah kayak gitu, halus. Di Nokon Asna itu nggak terlalu berisik ya. Kalau temen-temen pakai olinya encer, rata-rata nanti Nokon Asna yang ngebaret ya, pelumasannya itu cepat menguap ya, tidak terlalu kental ya. Yang penting itu. Kemudian untuk pengalaman ini tangki baru saya ganti sekali ya teman-teman. Ini saya ambil second dari temen grup juga, 100.000 berapa gitu kan, 120 kalau nggak salah, apa berapa ya, 120-an tangki ya saya bawa. Kemudian tangki yang lamanya itu udah banyak banget kropos tambalan tahun 2006 ya. Ini saya ganti tahun 2020 apa 2021 kayaknya ini tangki. Ini udah cetan sama dia, ada sedikit tambalan di bagian sono tapi masih bagus ya, ini masih bagus. Kemudian tangki bekasnya udah saya kiloin, dihargain 20.000 karena udah nyempetin barang ya. Tadinya mau saya custom, saya modif, tapi bingung gitu kan, repot, banyak kerjaan teman-teman ya. Dan ini sempat saya modif banyak banget dari segi fairing, CBR, CBU, kemudian R25 ya. Ini saya ganti model standaran lagi, stang-stang tinggi ya, Mega Pro Tiger. Pengen agak nyantai, stang jepitnya ini koleksinya banyak, ini sih Suzuki Thunder ada 5 ya, beli lagi. Yang baru ada, yang second ada saya beli. Ya namanya pecinta Suzuki Thunder ya, apapun tetap dibeli gitu kan.
mau entah karbunya error beli gitu kan, stangnya beli, lampunya tinggal ini lampu bulat yang stainless besi ya di sini. Ini belum saya pasang teman-teman, belum sempet karena waktunya itu. Ini udah dapat sama ampere speedo lagi. Nanti ya mudah-mudahan kalau ada waktu lah ya bisa membuat. Untuk kapasitasnya ini sekitar 15-16 ya teman-teman. Jadi ada pendapat dari temen 16 liter katanya. Kalau saya yang pernah saya tes yaitu mampu 15 liter ini. Isi full ya, sampai 100.000 lebih itu. Buat penasaran. Makanya Suzuki Thunder ini ditahan oleh si Pertamina. Jadi itu perbincangan baru ya teman-teman. Jadi khusus untuk Suzuki Thunder ataupun modifikasi tidak boleh mengisi ya. Itu sebenarnya boleh aja ya, hanya durasi 1 kali. Dalam sehari 1 kali kalau untuk anjuran murni ya. Tapi kalau untuk si pengepul pertalit itu urusan dia, kurang tahu saya ya. Entah bolak-balik entah apa saya kurang tahu. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang beberapa bulan yang lalu jangan ngepost di grup tentang ngecer ya, karena kondisi pemerintah ini sedang kocar-kacir, subsidinya, hutang negaranya dan lain sebagainya. Jadi negara ini berat menahan subsidi ya, sedangkan ditagih hutang negaranya, puyeng, otomatis buat belanja itu puyeng. Mungkin orang-orang yang pengepul atau pertalit ya nggak memahami media-media sosial ya, asal cuek aja. Makanya saya deletin, saya hapusin. Jadi bukan saya tidak suka atau membenci, tidak ya, semuanya kita sahabat. Kita menghargai yang punya Suzuki Thunder ya. Dia punya Suzuki Thunder buat pengepul silakan, tapi jangan dipost karena itu memamerkan, membuka aibnya dia sendiri sehingga tembus ke pemerintahan gitu kan. Artinya si pihak Thunder ini ternyata kemampuan tankinya tinggi dibanding motor-motor yang sekarang hanya 12 dan 13 ya. Kemampuannya tinggi ini. Jadi ya untungnya banyak. Jadi subsidi itu pertalit khusus orang yang membutuhkan. Jadi tidak untuk dijual belikan. Itu aslinya ya. Itu aslinya seperti itu. Jadi harganya 7.500 ya. Aslinya di sana mahal, cuman itu dikurangi dari pemerintah biar masyarakat itu ringan. Ini sekali lagi saya jelaskan tentang subsidi ya. Karena ini menyangkut dengan subsidi ini, sampai diposting di lambang Pertaminanya itu, di nozzle-nya itu Suzuki Thunder ya. Ya udah saya ACC aja yang jenis-jenis kayak gitu untuk menginfokan. Jadi imbasnya si pecinta Thunder yang lainnya gitu kan. Takutnya saya mau ngisi dikira mau ngepul lagi. Padahal karena hobi doang kan. Karena ini sasanya irit jadi saya suka aja ya teman-teman. Jadi kita tetap my friend untuk Suzuki Thunder. Boleh mengepul boleh. Yang penting privasi. Ini antara bulan Oktober katanya subsidi juga udah mau habis pertalit. Antara belanja lagi, antara enggak nih negara ya teman-teman, karena udah dinaikkan ya. Jadi 10.000 ya. Untuk dari si Pertaminanya, untuk si pengecer sekitar 13-12 jualnya. Jadi kalau saya sendiri ya ini hanya hobi aja. Seneng gitu kan, cc kecil, tangkinya gede gitu kan, bisa dioprek, karbu, cc dan lain sebagainya ya. Mungkin ada pertanyaan tentang kerusakan-kerusakan silahkan komentar ataupun cek aja di playlist di channel ini ya teman-teman. Tentang karburator itu udah saya buatkan ya, udah banyak gitu. Oprek karburator Air King ya, Mega Pro, Suzuki Thunder, seri PE ya. Itu udah saya jelaskan secara detail ya, RXS ya. Itu ada perbedaan-perbedaan. Kemudian kalau teman-teman kerusakan pada bagian kelistrikan, tonton aja playlist tentang Suzuki Thunder kelistrikan, itu udah saya buatkan. Jadi tentang CDI, sepul ataupun lampu-lampu, klakson, starter itu udah saya praktekkan semua ya. Jadi ini dinamo, tes langsung dari aki, cara mengganti bras arengnya, cara mengecek lilitannya, itu udah ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru gabung sehingga bingung, jadi banyak pertanyaan ya di YouTube. Jadi kalau misalnya udah paham, dia buka playlist aja, kerusakannya apa, scroll ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk tentang bincang-bincang pengalaman dan sharing bersama ya. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman, silakan komentar aja ya.
Kami ingin tahu, mendengar dan melihat, membaca komennya dan share ke teman-teman ya. Ini durasi udah panjang nih baru kali ini, sebab saya kalau udah berbicara itu panjang teman-teman kalau bahas motor. Ada yang bilang katanya, bang jangan terlalu pendek bang videonya, dibikin panjang, jangan terlalu panjang bang videonya katanya, ngambil titik poinnya aja gitu kan. Setelah ambil titik poinnya ya masih ada aja yang katanya kepanjangan, ada yang juga yang kependekan. Mungkin ya selera orang-orang gitu kan yang menonton. Sebenarnya kalau video panjang itu kan biar lebih jelas, lebih detail kalau saat membuat saya tutorial, menginfokan ke teman-teman ya, biar kesulitan teman-teman bisa sehat lagi, normal lagi, nggak jajan, nggak ke bengkel ya. Karena kalau ke bengkel juga harus pandai-pandai nyari orangnya gitu kan, jangan asal naruh tahu-tahu ganti ini ganti itu. Karena ini benar-benar kalau untuk spare part Suzuki Thunder, kalau mau bicara ori Honda Yamaha libas teman-teman ya. Ini jadi nyambung lagi ini bisa sejam saya kalau ngobrol ya. Ini udah 20. Kalau saya lanjut silakan komen-komen aja, bang sharingnya terusin gitu kan. Biasanya saya mau live ya, cuman kalau live kadang teman-teman masih banyak yang sibuk kerja. Jadi bicara tentang spare part nih, lanjut lagi aja nih, seru ya. Mumpung kameranya cerah ini, kita sambil ngopi teman-teman. Mumpung sepi nggak ada orang. Kalau banyak orang kan suara orang pada kedenger ya, sama suara hewan-hewan, sama orang jualan kadang tahu bulat, roti kerekam juga. Ada yang komen kadang, burungnya berisik bang gitu kan. Sampai burungnya akhirnya saya pulangin, saya balikin, nggak melihara burung lagi. Jadi kalau untuk bicara tentang spare part Suzuki Thunder, Yamaha Honda itu kalah ya, karena saya sendiri udah ngalamin menjadi konsumen dan menjadi mekanik ya teman-teman. Ini dulu waktu saya servis ya, kadang diledekin sama si bengkel mekanik, ini Suzuki Thunder mah orang kaya katanya. Lah orang kaya, bukannya ini motor murah ya. Waktu dulu saya kan, waktu awal-awal memiliki motor, gara-gara pistonnya jebol udah kayak fuging, asapnya wah di belakang kasihan. Ini dari segi rantai ketengnya aja 250. Rantai keteng itu adalah rantai mesin yang ke arah ke rasio ya, menuju ke noken as, itu 250. Kalau untuk Honda Mega Pro dan Tiger 80.000 udah dapat ya. Seri GL 100.000 udah dapat. Ini 250 teman-teman, rantai ketengnya doang. Kemudian bicara tentang karburator 900 kalau mau ori ya, 900.000. Kalau untuk seri KW ketiganya ya 350. KW nya udah pernah saya beli, udah saya review. Kalau sekarang saya pakai PE ya, biar tenaganya napasnya panjang ya. Jadi ini Suzuki Thunder juga lumayan. Kalau untuk karbu Scorpio 1.200.000-an yang orinya ya. Makanya kalau bicara ori itu berat ya. Yang penting KW baru nggak masalah. Yang penting di setel-setel langsung oke. Jangan sampai telat bensin. Kalau telat bensin nanti efeknya si skep-skepnya baret. Terjadilah beberapa bulan berbet ya. Kasus berbet itu banyak ya, penyebabnya dari kelistrikan, dari MJPJ, dari skep ya. Itu banyak. Itu udah saya bahas di tentang oprek karburator ya. Kemudian pelek-pelek juga murah kalau teman-teman mau beli di grup, cari yang amanah. Saya dapat 250 tuh, dapat depan belakang. Tuh. Ini. Ya, ini keker bener ini kalau Suzuki Thunder ya. Apalagi saya resep kalau ada teman-teman yang posting, bannya gede. Tuh saya tertarik ya. Karena saya motor ada 3. Jadi mau modif ini itu berat gitu kan. Itu Mega Pro aja udah taplak lebar tubeless ya, itu udah gede, itu seneng ya. Jadi duitnya ya habis lah kalau buat motor mah. Kalau udah ban gede itu gede ya. Jadi spare partnya kalau mau unggul-unggulan ini hampir imbang dengan Kawasaki ya. Susah mencari ya katanya, harganya mahal. Tapi sekarang itu gampang nyari di pretelan ya, cari yang amanah, ataupun nyari di online ya.
Kalau misalkan teman-teman ragu, ajuin aja ke Rekber admin gitu kan, biar tidak ada penipuan. Itu udah sering saya umumin di postingan grup ya. Itu tenang aja kalau masalah spare part, gabung aja di grupnya ya, sharing-sharing tentang mogok lah, tentang inilah, semua motor ada mogoknya ya. Jadi beberapa grup saya gabung, ada ribuan grup ya di Facebook itu. Ingin tahu dari 2 tak 4 tak keluhan-keluhan ya. Jadi kalau bedanya karbu dan injeksi itu ya rata-rata injeksi itu aki kelistrikan harus benar-benar sehat, ngedrop sedikit dia susah jalan. Tapi kalau untuk motor kayak gini masih bisa jalan. Tapi saya sarankan aki pun harus sehat ya, supaya tidak merusak kiprok dan si spool ya, nanti merembet. Nah, ada yang bilang katanya tanpa aki juga normal. Ya memang normal ya, tapi kalau spoolnya udah lemah, dia pengapian susah, harus dibantu oleh si aki ya. Seperti itu. Mau Honda mau Yamaha sama aja, itu aki penting. Jadi buat RPM rendah, si aki itu sempurna gitu kan, menyuplai arus DC-nya itu stabil, jadi nggak merebet. Begitu. Begitupun kalau misalnya RPM tinggi, dia yang main spool, magnet spool itu, jadi kumparannya lebih gede. Jadi kalau dari rumus spool itu AC ya, sekitar 15 sampai 25 ya, 15 sampai 25 watt, kemudian difilter oleh si kiprok ya. Ini kalau mau dibahas tentang dunia otomotif motor ini panjang banget, makanya saya buatkan di poin ya. Fungsi kiprok, spool, CDI udah saya bahas. Jadi kalau lampunya sering mati, udah ganti lampu ya, udah ganti kiprok ya, itu spoolnya biasa over ataupun berlebihan, ataupun nggak mau ngecas, ngeredup terus, bisa jadi spool, bisa jadi kiprok ya. Kita berpaku pada si aki. Kalau akinya udah normal, seminggu ngedrop atau 3 hari ngedrop ya, si kiproknya nggak bekerja ya. Ataupun teman-teman buka aja, dibersihkan soket-soketnya ya, ataupun lanjut ke spool ya, apakah ada yang gosong ya, tinggal bongkar doang pakai kunci 8 ya. Kalau untuk mesin rata-rata 8, ada yang 9 juga tergantung motornya ya, ada yang 10 bukan 9 ya, tergantung motornya. Jangan khawatir kalau mau belajar tentang otomotif, dunia motor itu belajar itu lebih penting teman-teman. Jadi tidak ada orang pintar sebelum belajar ya. Jadi orang pintar itu dia mempelajari, meneliti ya. Itu kepintarannya buat diri sendiri ya, paling penting itu. Teman-teman menjiwai tentang otomotif ya, manfaatnya buat sendiri. Menjiwai elektronik ya buat sendiri. Untuk pelek Suzuki Thunder ini juga kebilangnya kuat ya, belum menemuin kasus pecah peleknya ya. Ini bahan-bahan zaman dahulu ini memang jos sih, makanya saya bilang banyak kelebihannya ya dibanding motor-motor sekarang. Harganya mahal, cepat rusak, dan harus ke bengkel khusus injection. Aduh, alat scannernya aja mahal 12 juta teman-teman kalau injection ya. Murah-murah 6 sama 8 9 itu alat scannernya doang. Kalau infus gampang, videonya udah saya buatkan, udah saya praktek Vario ya, ke Beat. Ini nanggung biar 30 menit ya teman-teman, ini tinggal sisa 1 menit lagi baru kita penutupan. Mungkin asik juga ya sharing tentang Suzuki Thunder, makanya saya bilang kalau deket mah mampir aja ke sini, ngopi-ngopi kita ya, sharing gitu kan. Pernah saya ketemu di bengkel ada motor Suzuki Thunder juga, warnanya biru, dia keluhan dengan boros ya, akhirnya disetting sama si mekanik, irit lagi. Saya lihat karbunya PE-nya PKW, kalau PKW pasti ya kuat setahun doang juga error gitu kan, baret gitu kan. Apalagi dia motornya nggak pakai filter, dia open ya, dipakai harian. Itu paling penting. Pokoknya teman-teman banyak-banyak belajar lah, nonton di playlist ya, dikit-dikit motor teman-teman Suzuki Thunder ya tonton, Thunder, Supra ya, Tiger, Vixen udah saya buatkan playlist. Cuman lebih banyak kan si Suzuki Thunder ya, agar karena banyak kasus kalau Suzuki Thunder kerusakan ya, dan bengkel-bengkel juga pada nolak.
Nanti kita sharing-sharing lagi, silahkan komen jika setuju obrolan-obrolan ini, dan silahkan di share ya teman-teman. Yang mau mampir silahkan ya, kita mah sahabat semua ya, saudara, mumpung masih hidup. Jadi berbagi informasi pengalaman ya tentang seputar dunia otomotif dan kelistrikannya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya silakan di share, silakan komen bagi pengalaman ya di kolom komentar, silakan like jika menyukai dan ditandain like itu untuk sudah ditonton ya. Kemudian di share ya, di subscribe, share ke WhatsApp ke teman-teman saudara ataupun ke Facebook lah, silakan lah. Siapa tahu ada teman-teman yang kondisinya itu di daerah pegunungan, lautan ya, tidak ada bengkel, itu sangat penting menonton dari YouTube ya, walaupun kurang paham ya kan, seperti itu. Oke, kita udah cukup pembahasannya, kapan-kapan lagi kita bahas sharing bersama sambil ngopi ya. Cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.